banyak hal yang dilakukan orang untuk mendapatkan keselamatan bagi dirinya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan jalan keselamatan itu disiapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan, siapa saja yang percaya kepada Yesus, siapa saja yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapa saja yang mau mengikut Tuhan Yesus, orang itu diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan kita ini, kita juga perlu memahami bahwa ketika kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Kristus, Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita menjalani hidup kita ini. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Di situ dikisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus telah disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi bingung, menjadi gelisah, menjadi takut. Takut kepada siapa? Takut kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dalam suasana yang begitu menggelisahkan mereka, dalam suasana yang begitu membuat mereka tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan, mereka pergi ke danau. Kemudian mereka kembali untuk berlayar menjadi nelayan. Karena memang Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus lainnya sebelumnya adalah orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Ketika murid-murid ini pergi untuk melaksanakan tugasnya kembali, melaksanakan pekerjaan lamanya kembali, ternyata mereka dari malam sampai pagi mereka mencari ikan, menjala ikan, tapi tidak seekor pun ikan yang didapatkan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ketika hari mulai siang, mereka belum mendapat ikan dan mereka sudah mau pulang. Tetapi pada waktu itu Yesus datang di tempat itu. Kemudian berseru kepada mereka, adakah lauk yang kamu siapkan? Mereka katakan tidak ada. Sepanjang malam kami sudah menjala, tetapi kami tidak mendapat seekor pun dari ikan. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Kemudian mereka menebarkan nyalanya. Satu hal yang luar biasa bahwa di tempat yang sama, alat yang sama, orang yang sama, danau yang sama, satu malam penuh mereka sudah menjala tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Yesus datang, mereka disuruh menebarkan jalannya. Hanya sekali saja ditebarkan itu jala, mereka mendapat ikan yang cukup banyak. 153 ekor ikan-ikan besar lagi. Memang luar biasa. Coba dibayangkan satu malam itu berapa kali mereka tebarkan jala. Tapi tak satu pun ikan yang bisa ditangkap.
Tapi ketika Yesus datang, hanya sekali tebar jala, mereka mendapat begitu banyak. Bahkan dikatakan, ya mereka tidak bisa lagi menarik jala itu, karena terlalu penuh dengan ikan. Sehingga turunlah murid-murid itu ke danau itu dan mengangkat jala dan ikan itu ke atas perahu. Luar biasa. Pertanyaan bagi kita ialah, mengapa ketika Yesus belum datang, semalam-malaman mereka menjala dan tidak mendapat apa-apa? Dan mengapa setelah Yesus datang, mereka hanya sekali tebar jala, mereka mendapat begitu banyak ikan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus datang, para murid tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Pertama, mereka telah mengabaikan panggilannya. Mereka telah mengabaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Memang sebelumnya, sebelum mereka mengikuti Yesus, memang para murid ini, Petrus dan beberapa temannya, memang pekerjaan mereka sebelumnya adalah nelayan. Tapi ketika Yesus memanggil mereka, memperlengkapi mereka untuk menjadi pemberita firman Allah, maka ya mereka mendapat tugas baru. Bahwa mereka diberi tugas, mereka diberi tanggung jawab untuk menjadi pemberita firman Allah. Namun ketika Yesus sudah disalibkan, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi takut. Akhirnya tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini sudah mulai dilupakan. Sehingga mereka kembali kepada pekerjaan yang dulu. Makanya ketika mereka mau kembali ke situ, Allah mencegahnya dengan membuat mereka tidak mendapatkan apa-apa sekalipun sudah satu malam. Mereka berusaha, tapi Tuhan tidak membuat mereka berhasil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ini Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam hidup ini Allah sudah memberikan tugas bagi kita. Ya, setiap orang diberikan tugas oleh Tuhan. Memang setiap orang tidak memiliki tugas yang sama. Ya, ada orang yang diberi tugas sebagai pemberita firman Allah. Tapi orang lain mungkin hanya diberi tugas untuk bisa memimpin ibadah. Orang lain hanya diberi kemampuan untuk bisa mendoakan orang. Orang lain hanya diberikan tugas ya untuk mengunjungi atau melayani dalam bentuk yang lain. Jadi tugas-tugas kita, baik tugas rohani, itu tentu tidak sama semua. Demikian dalam tugas tanggung jawab yang lain. Setiap orang diberikan tugas tanggung jawab yang tidak semua sama. Ada orang yang diizinkan Tuhan untuk menjadi seorang pegawai. Apakah itu di pemerintahan atau di swasta. Ada juga orang yang diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan sebagai pengusaha. Ada orang yang diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan sebagai petani dan berbagai tugas pekerjaan lainnya. Perlu diingat bahwa sekecil apapun tugas kita,
sekecil apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita, sangat penting untuk dikerjakan dengan sungguh, sangat penting untuk dilakukan dengan setia, sangat penting untuk dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena orang yang setia melaksanakan tugas tanggung jawabnya, Tuhan akan memberkati. Orang yang setia melakukan tugas tanggung jawabnya, Tuhan akan melindungi. Orang yang setia melakukan tugas tanggung jawabnya, Tuhan akan menolongnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengabaikan tugas tanggung jawabnya, orang itu akan mempersulit dirinya karena Tuhan tidak menyiapkan pertolongan bagi orang yang mengabaikan tugas tanggung jawabnya. Para murid tadi, ketika mereka secara tidak sadar mulai melupakan tugas baru yang diberikan sebagai pemberita, mereka tertarik kepada apa yang diminta oleh Tuhan supaya ditinggalkan, kembali ke sana. Makanya Tuhan tidak memberkatinya, Tuhan tidak menolongnya, sehingga mereka tidak mendapat apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup kita, Tuhan mengingatkan supaya kita setia pada tugas tanggung jawab kita. Yang kedua, mengapa ketika Yesus sudah datang di pinggir danau itu, Yesus katakan murid-murid itu menebarkan jala. Hanya sekali tebar, maka mereka berhasil mendapatkan ikan sebanyak 153 ekor ikan-ikan besar lagi. Mengapa? Sebelumnya sudah 1 malam mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus sudah datang, hanya sekali tebar, mereka mendapat begitu luar biasa. Para murid, ketika Yesus datang, langsung mendapat hasil yang banyak karena mereka mendengarkan perintah yang disampaikan Yesus. Yesus katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Secara logika, murid-murid ini bisa saja mengatakan, kami sudah sekian jam di sini, sudah semalam suntuk berkeliling di sini dan tidak mendapat apa-apa. Tapi murid-murid ini tidak lagi menggunakan hal itu, dia mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Dan sungguh luar biasa ketika mereka melakukan perintah Yesus ini, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Dari kebenaran ini Allah juga mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, Tuhan akan memberkati kita. Para murid tadi, ketika mereka mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Yesus, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Allah juga mau menyampaikan bagi kita bahwa orang yang setia melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati orang itu. Orang yang mau mendengarkan Tuhan dan melakukannya sekalipun yang dikatakan Tuhan itu, mungkin logika kita
tidak bisa memahaminya. Tapi ketika itu dilakukan, maka kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita, akan membuat nyata apa yang diinginkan Tuhan. Karena itu menjalani hidup kita sangat penting bagi kita untuk taat kepada firman Allah. Menjalani hidup kita, Tuhan mempercayakan kepada kita tugas-tugas dalam pelayanan, menjalani hidup kita. Tuhan juga mempercayakan kepada kita tugas tanggung jawab dalam berbagai tempat di mana Tuhan izinkan bagi kita. Hari ini Tuhan berkata, ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan setia mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan membuat kita berhasil. Mungkin dalam hidup kita yang kemampuan yang kita punya mungkin tidak sama dengan orang. Mungkin kita merasa bahwa kemampuan kita kecil. Mungkin kita merasa bahwa berkat kita atau apa yang kita miliki itu kecil. Tapi hari ini Tuhan berkata, ketika kita melaksanakan tugas kita itu, ketika kita mengurus tanggung jawab kita itu, dengan setia melakukan firman Allah, maka Tuhan akan memberkatinya. Dan itu pun akan mendatangkan hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setialah. Setialah mendengarkan Tuhan. Setialah melakukan firman Tuhan. Setialah melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Karena Allah akan menyertai, Allah akan melindungi, dan Allah akan memberkati setiap orang yang setia.